Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Penginjil yang telah kita dengarkan pada hari-hari kemarin, kita merefleksikan akan sabda Allah atau akan firman Allah yang mempunyai kekuatan mengatasi segala-galanya. Jadi firman Allah itu mampu menyembuhkan dan juga bisa mengusir roh jahat. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dan juga Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan dengan sabdanya. Di sini tentu Yesus adalah sabda itu sendiri yang berbicara. Sabda Allah yang berbicara dalam rupa manusia. Pada kesempatan ini kita juga telah mendengarkan tadi bagaimana Tuhan mengajarkan orang banyak atau Tuhan memberikan pengajaran kepada orang banyak yang ingin mendengarkan firman Tuhan sendiri. Dan tentunya bahwa orang-orang banyak itu mau datang kepada Yesus mendengarkan dia. Tentu kata-katanya, firman-Nya itu mempunyai kekuatan dan berwibawa, yang setidaknya itu mempengaruhi hidup mereka. Atau setidaknya itu ada sebuah gerakan-gerakan tertentu dari dalam hati, dari dalam pikiran mereka. Meskipun memang mereka sebagai orang yang sederhana dan juga menginginkan agar Yesus menjadi pemimpin mereka, tetapi setidaknya kemauan mereka untuk mendengarkan Tuhan itu merupakan sebuah bentuk kemajuan cara berpikir atau suatu gerakan purifikasi yang dialami oleh para pendengar Yesus. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini juga firman itu berbicara akan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi firman itu, bagi Allah. Ketika Yesus meminta Petrus untuk bertolak lebih jauh dari tempat dia mengajarkan orang banyak, dan juga menyuruh Petrus untuk menebarkan jala. Petrus sebagai manusia biasa
atau yang sudah paham tentang dinamika dalam dunia dunia nelayan mereka ya. Dia tahu kapan ikan itu banyak, kapan tidak. Dan juga dia tahu bahwa kapan ikan itu sepi. Dan pada waktu itu ya, ikan sepi sebenarnya. Ikan sepi. Dan Petrus itu tahu tentunya hal itu. Sehingga ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dia menanggapinya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya kan, artinya sebagai manusia, sebagai orang yang profesional ya dalam hal menjala ikan itu ya, Petrus itu tahu sepi pasti ikannya. Tetapi yang menarik bahwa Petrus dengan keyakinannya mengatakan bahwa karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya di situ ada sebuah iman. Artinya ada juga gerakan dari dalam diri Petrus akan eksistensi Yesus ya sebagai Allah atau sebagai Mesias atau sebagai orang yang tidak seperti manusia biasa gitu ya. Petrus itu percaya teguh dengan kata-katanya. Sehingga ya apa yang dikatakan Yesus, dia percaya bahwa akan ada sesuatu yang akan terjadi. Makanya dia bilang, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi setelah dia menebarkan jalahnya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang begitu besar. Dengan demikian, kita katakan tadi, tidak mungkin bagi Petrus, tetapi itu terjadi bagi Allah. Dari sisi Allah itu sudah terjadi. Ya, dengan pengalaman itu, Petrus kemudian menyadari bahwa Yesus itu bukan manusia biasa ya. Nanti Yesus itu nampaknya itu adalah Allah itu sendiri ya. Setidaknya kita sampai pada pemahaman itu ya. Meskipun itu tidak terungkap ya. Tapi setidaknya Petrus itu sudah sampai kepada refleksi seperti itu. Dia mengatakan bahwa setelah dia melihat begitu banyak ikan dia ditangkap dalam situasi yang tidak mungkin ya. Dia sebagai profesi dia sebagai nelayan tuh kan. Tapi kok bisa mendapatkan begitu banyak ikan dalam situasi seperti itu? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Itulah yang dikatakan Petrus. Dan dia tahu betapa rendahnya dia di hadapan Yesus. Ya, aku ini orang berdosa, tinggalkanlah aku. Tapi yang menarik, Yesus mengatakan bahwa jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Artinya ada sebuah peralihan fungsi ya. Kalau Petrus dulunya fungsinya sebagai nelayan, menangkap ikan dengan jalanya. Tapi sekarang dia dipercayakan oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Jadi di sini bahwa dia menjadi pemimpin seluruh umat manusia, menjala umat manusia untuk masuk ke dalam jala Tuhan, atau untuk masuk ke dalam himpunan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Dan tentunya bahwa dia akan menebarkan fungsinya, dia kemudian akan memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada orang-orang yang di jalannya itu, dan mengarahkan mereka untuk senantiasa mencintai firman dan juga bertindak sesuai dengan firman itu. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, saya pikir pesan dari bacaan ini juga ya untuk kita sangat relevan ya. Teristimewa kita yang sudah dibaptis dan mengakui diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dalam iman kita ya, firman Tuhan itu ya mempunyai kekuatan tersendiri. Hanya saja menjadi masalah untuk kita untuk mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Itu sangat sulit karena memang kita manusia ini sangat masih memikirkan dinamika kehidupan dunia ini ya. Kita cenderung jatuh dalam rutinitas dunia, sehingga untuk setidaknya mempunyai waktu mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita, itulah sangat minim ya untuk kita. Tapi bagaimanapun kita sebagai orang yang percaya dalam situasi keterbatasan kita masih punya iman ya bahwa Tuhan itu senantiasa berbicara dalam pengalaman hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman itu bukan sesuatu yang menyakitkan ya, atau bukan sesuatu yang berlalu begitu saja. Tapi pengalaman itu merupakan guru yang baik yang senantiasa mengajarkan kita hal-hal yang baik di balik setiap pengalaman itu. Apapun itu, kalau kita merenungkan ada suatu pesan yang mau disampaikan kepada kita. Dan setidaknya bacaan hari ini memampukan kita untuk
senantiasa percaya kepada firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin itu bagi Dia yang senantiasa menuntun hidup kita. Semoga